Oke, selamat malam bosku. Nah, pada video ini ya, saya akan sedikit mereview. Oh, nggih. Ada orang nitip motor ya. Nah, jadi sedikit mereview untuk velg RCB ini ya, atau velgnya lagi ngetren atau viral saat ini. Atau bisa dibilang velg ini sebenarnya ini buat motor bebek yang paling PNP ya. PNP lagi itu motor bebeknya itu, kalau Honda itu masih ada perubahan. PNP-nya lagi itu ini motor buat Jupiter ya. Buat Jupiter itu langsung PNP ya. Nah, kemudian ini tidak akan dipasang pada motor Jupiter, melainkan dipasang ke motor CB ya. Jadi itu motor CB-nya yang akan dibangun ya. Tuh motor CB-nya, dan di situ ada kardus RCB-nya, dan di atasnya ada spare part lampu demaker dan bagian yang lainnya. Nah, kemudian untuk sedikit yang banyak perubahan yang memakan biaya cukup banyak, yaitu di sini pada bagian velg ini ya. Karena kenapa? Untuk harganya sendiri sudah kalian pasti tahu ya, untuk harganya itu sekitar cukup mahal ya. Kalau kelasnya orang desa, kemudian ya pokoknya banyak perubahan. Nah, kita lebih fokus apa saja yang akan dirubah di sini. Nah, yang akan dirubah di sini yang sedikit kendala kemarin ya pas waktu perubahan. Nah, di sini. Oh ya, untuk ukurannya di sini menggunakan 160 ya. Biasa untuk standarnya motor bebek yaitu 160 x 17. Kemudian yang depan 140 x 17 ya. Untuk bannya, Mas, bannya pakai apa? Untuk bannya ini menggunakan Brimac SK01. Yang belakang ukurannya 90/80 17. Yang depan itu menggunakan 80/80 17. Nah, sedikit permasalahan di sini. Kemarin itu pas waktu perubahan bearingnya di sini. Nah, karena bearingnya motor Jupiter itu menggunakan 6301, itu kan gak muat ya AC ya. AC GL itu kalau yang belakang itu kan besar-besar. Kalau motor sport itu besar-besar. Untuk ukurannya, jadi di sini kemarin untuk ukuran asnya yang motor standarnya Jupiter itu sekitar di sini 11,67 ya, sekitaran segini ukurannya. Kemudian untuk ukuran motor GL nya sendiri itu sekitar 14 atau 15an lah ya. Nah, kemudian di sini permasalahannya itu pada bagian bearingnya. Nah, kan bagian bearingnya itu kalau Jupiter menggunakan 6301, kalau pakai di GL itu harus dirubah, Mas ya, untuk menyesuaikan asnya di sini. Jadi kalau bubut asnya ini eman ya. Nah, kemudian di sini ini dirubah pakai ukuran berapa? Nah, kalau tipsnya saya ini menggunakan kode bearing 6904 ya. Kode bearingnya 6904. Nah, kemudian untuk bushingnya di sini, kalau kita tahu bushingnya RCB itu bawaannya itu istimewa ya, Mas ya. Jadi bentuknya kalau tampak samping itu seperti ini. Nah, kalau tampak samping itu seperti begini. Nah, jadi sekali bearingnya itu masuk, plek, dia nanduk pada kupingannya ini, pada bagian tandukan bushingnya itu loh. Jadi memang benar-benar bearingnya itu memang benar-benar sudah ukuran sama bosnya. Kuali ya, atau bosnya itu memang benar-benar sudah ukuran pada tromolnya. Nah, karena di sini kemarin mengalami perubahan, bushing aslinya RCB ini tidak digunakan, maka kita akali dengan menggunakan bushingnya Nabgear Grand ya, bushing Nabgear Grand, atau gambarannya itu seperti ini. Nah, ini ya, ini kan Nabgear, anggap saja ini punya iGrand. Ada bushing, ada bearingnya, dan bushingnya itu yang kita ambil. Sing gawe ku lho, Mas, apa biasane buat nyetel
buat nyetel gearnya ke depan ke belakang. Kalau kalau Grand itu kan ini di sopet ada di garbunya belakang itu ada ini ya, ada murahnya besar itu ya. Oke, wis paham ya. Nah itu, jadi itu beli dua, kemudian diambil telinganya saja seperti ini, itu dipotong bagian tengahnya itu, jadi menghadapnya itu begini ya. Ini menghadap ke atas begini, kemudian yang bawah menghadap ke bawah begini. Jadi sambungannya itu ada di tengah-tengah ya. Nah pengukuran itu yang kemarin saya lupa untuk proses pencatatannya. Ya pokoknya harus disesuaikan saja ya, untuk bisa menyerupai bosingnya aslinya RCB ya. Nah, saya ulangi lagi, untuk laharnya di sini menggunakan 6904, kemudian untuk bosingnya kita ganti menggunakan bosing Nabgear punya Grand ya. Kemudian sedikit ada bocoran. Nah, kemarin itu sebenarnya ada Mas ya, ukuran bearingnya tidak usah merubah bagian velgnya atau tromolnya di sini, tidak usah. Kan kalau kita menggunakan aslinya bearingnya punya EGL itu kan 6302, jadi lebih besar daripada 6301. Nah, kita harus membubut di sini. Nah, jadi di sini resikonya kalau kita bubut itu di sini akan lebih tipis untuk bagian aluminiumnya ya. Jadi sayang. Nah, alternatifnya karena ini kemarin sudah makan biaya banyak terlanjur, ya wis kita gunakan saja tipsnya seperti ini. Nah, untuk tips iritnya itu bagaimana Mas? Di sini itu sebenarnya ada ya Mas ya, untuk pembelian bearingnya di sini yang ukurannya itu, ukuran diameternya dalamnya itu menggunakan aslinya as GL atau as besar. Kemudian bagian diameter luar laharnya itu memang sudah PNP. Nah, itu yang ini yang kita kemarin itu luput. Nah, di sini ada yang jual, cuma jaraknya itu terlalu jauh, kita butuh biaya tambahan dan harganya itu mahal. Satu per bijinya itu harganya 50.000 Mas ya. Kalau dibuat beli laharnya 6901 ini sudah cukup ya, sudah cukup, dan bahkan untuk biayanya sebenarnya hampir sama ya, karena males ya Mas ya, males mau belinya, akal yang ada saja. Nah, bocorannya itu bearingnya ukuran berapa sih Mas ya? Sebenarnya itu ukurannya itu sama Mas ya, 6901 2RS strip 15 mm ya, 6901 ya. Jadi 69 berapa tadi? Bukan 69, 6301 itu sama ukurannya, standarnya Jupiter yang belakang. Kemudian untuk diameter dalamnya itu di belakang 6301 itu ada ukuran 2RS strip 15 mm. Nah, jadi maksudnya 15 mm itu di sini ya. Nah, jadi di sini Mas ya, 15 mm itu kodenya asnya di sini. Nah, itu sebenarnya bisa langsung digunakan ya, bisa langsung digunakan. Kita cuma beli langsung bosingnya saja untuk mengukur langsung ya, penyesuaian daripada bearing dari bearing kiri ke kanannya. Nah, itu sebenarnya, cuma untuk harganya estimasi biayanya itu hampir sama ya, dan malas juga mau beli yang jauh. Itu wis kita akal saja pakai cara seperti ini. Insya Allah ini ya sama-sama awet juga lah. Nah, itu untuk yang bagian belakang itu biar sudah PNP ya, tidak usah membuat bosingnya, tidak usah mengukur-ukur banyak, itu belikan saja 6301 2RS 15 mm ya, strip 15 mm. Nah, itu tadi. Kemudian untuk bagian sininya, untuk bagian nabgearnya seperti biasa ini digunakan punya Jupiter ya. Untuk bagian peredam, kok gak ketok, untuk bagian peredamnya nabgear itu menggunakan punya Jupiter. Kemudian untuk nabgearnya sendiri itu menggunakan nabgearnya
Jupiter MX. Nah ini ada kodenya YIMM ya Mas ya. Nah ini ada kodenya YIMM Jupiter MX ori. Untuk laharnya ya sama punya Jupiter MX. Dan juga jangan lupa belikan bushingnya ya. Nah ini sebenarnya panjang. Nah ini kita akan mengukurnya itu seperti ini. Nah ini dipelakkan seperti ini ya. Oke ya, pokoknya diplak dan begini, kemudian ditaruh ke sini, kita ukur jarak mainnya bushingnya ya, jarak main bushing. Usahakan presisi ya Mas ya, untuk bushingnya di sini. Usahakan presisi. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk gearnya sendiri ini saya menggunakan gear triple S 415. Untuk matanya 37 ya, matanya 37. Nah kemudian apa lagi, sudah ya, saya rasa sudah untuk bagian. Oh ya, untuk tutup tromolnya di sini apa Mas? Untuk tutup tromolnya ini sama ya, ini kan punya ya Jupiter yang besar, beda ya. Untuk Jupiter yang kecil, tromol kecil, untuk dan ada yang tromol besar. Ini kita gunakan Jupiter tromol besar. Jupiter tromol besar ini sama dengan menggunakan punya punya Jupiter, boleh saja. Jadi bisa biar nggak banyak perubahan ya, paling cuma ada perubahan pada bagian tutupnya, di bagian asnya saja kita lubangin lagi biar asnya GL ini masuk ya. Oke, untuk bagian belakangnya kita sudah ya. Untuk bagian depannya di sini, nah untuk bagian depannya di sini, ini hukumnya wajib merubah juga ya, hukumnya wajib merubah juga. Nah karena kemarin itu kendalanya sama ada di bearing, karena Jupiter Jet ini menggunakan bearing 6300 ya, 6300. Nah 6300 itu asnya lebih kecilan dari 6301 ya Mas ya. Nah jadi lebih kecil, biar 6301 kan Jupiter kalau punya GL yang depan itu 6301 ya, atau as biasanya as 17 itu, biar masuk di sini ini kita rubah menggunakan 6202 untuk bagian bearingnya ya. Aduh ya, untuk bagian bearingnya ini kita gunakan 6202 tak gitu. Pokok untuk kode bearingnya yang depan kita gunakan 6202, dan bushingnya sama ya. Untuk bagian bushingnya, pengukurannya sama caranya. Yang penting 6 asnya 17 ini bisa masuk ya, bisa masuk begini. Nah, bisa masuk sama. Untuk bagian piringan kita gunakan BSM ya, kita gunakan BSM. Kemudian apa lagi ya, sepertinya sudah ya untuk bagian review bagian ininya. Ini banyak tidak tubles ya Mas ya. Nah ini tidak tubles. Nah oke, mungkin itu saja. Semoga bisa dipahami untuk video ini. Kalau tidak bisa kalau masih belum paham, silakan tanyakan pada komentar. Nanti kekurangannya bisa saya tampilkan pada deskripsinya saja ya. Kalau yang mau tanya-tanya silakan. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video berikutnya dari DM Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.